ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustata'afin fi kulli makan warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibni Aqil ala Alfiyat Ibni Malik rahimahumullahu ta'ala. Masih pada Al-Babul Arbaun atau Tauqid, bab yang ke-40 tentang Tauqid. Disebutkan sebelumnya Tauqid ada dua macam, lafzi dan maknawi. Maknawi karena maknanya sama dengan muakkad, dan lafadznya berbeda. Maknawi karena maknanya yang sama, lafadznya berbeda. Adapun lafzi karena lafadznya sama, gitu ya. Kemudian ada dua macam tauqid maknawi disebutkan oleh Ibnu Aqil. Yang pertama yaitu yang menghilangkan kemungkinan adanya mudhof kepada muakkad, yaitu dengan kata nafsun, ainun, ya. Artinya kalau dikatakan jaa zaidun nafsuhu, ya. Nafsuhu ini untuk menghilangkan kemungkinan anggapan bahwa yang datang itu bukan diri Zaid. Kalau dikatakan jaa zaidun, telah datang Zaid, masih mengandung ihtimal, kemungkinan apakah utusannya, apakah suratnya, ya. Tapi kalau dikatakan nafsuhu, ya, ditambahi tauqid, maka menghilangkan kemungkinan itu. Adapun yang kedua yaitu menghilangkan kemungkinan adanya maksud sebagian, ya. Sehingga lafadz-lafadznya adalah lafadz yang mencakup syumul, seperti kullu, ya, semuanya, ya. Atau kalau dua, ya keduanya. Misalnya dikatakan ja'at tullabu, telah datang para murid. Ini masih mengandung kemungkinan apakah sebagian besarnya atau sebagian kecilnya atau semuanya. Kalau diberi tauqid ja'at tullabu kulluhum misalnya, maka ini menghilangkan kemungkinan itu. Jadi menguatkan bahwa datang semuanya. Nah, bait yang ke kita lanjutkan sekarang bait 523. Al-baitu as-salisu wal isrun ba'da khamsimi'ah, ya. Setelah sebelumnya Ibnu Malik menyebutkan tauqid dengan kata kullu, ya, yang menguatkan pencakupan keseluruhan. Beliau mengatakan di sini wasta'malu aidon,
kakullin fa'ilatan min amma fit tauqidi mislan nafilah. Wasta'malu aidon, dan mereka menggunakan juga, yakni orang Arab, kakulin seperti kata kullu, bentuk fa'ilah dari amma, bentuk fa'ilah dari amma, yaitu ammah, ya. Fit tauqidi, di dalam taukid, ya sama artinya keseluruhan, ya. Mislan nafilah, seperti an-nafilah. Seperti an-nafilah ini ada dua makna, ya. Nanti Ibnu Aqil menyebutkan salah satunya dari kata amma fa'ilah, rumus fa'ilah. Jadi jadinya adalah ammah, ya. Ammah. Oh, ammah. Seperti nafilah, mislah nafilah, seperti nafilah. Ibnu Aqil menyebutkan seperti nafilah karena sedikit ahli nahwu yang menganggap memasukkan kata ammah ini sebagai taukid, ya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, misla nafilah, seperti nafilah, yakni rumusnya ya fa'ilah, ya kan? Fa'ilah kan rumusnya sama dengan nafilah, ya. Nafilah sama jadinya ammah, ya. Itu ada dua makna, ya. Maksud misla nafilah, apakah maksudnya itu seperti isim fa'il seperti nafilah, atau seperti nafilah seperti tambahan, karena tidak banyak ahli nahwu yang menyebutkan itu sebagai taukid. Nah, ala kulli hal, am seperti ammah seperti kullu. Ammah. Krok Mas apa? Mana Mas? Alvin, ya. Ai ista'mal al-arabu lidalalati ala syumuli kakulin amatan mudhafan ila dhamirin muakkadi nahwu ja'al qaumu ammatuhum wa qala man 'addaha minan nahwiyina fi alfadhi tawqidi wa qad 'addaha sibawaihi wa inna ma qala mislan nafilah ya 'addaha min alfadhi tawqidi yushbihun nafilata ay aziyadata liana aktsara nahwiyina lam yazkurha. Yani orang-orang Arab menggunakan kata seperti kata kullu, kata ammah untuk menunjukkan pada keseluruhan. Dalam keadaan diidhofakan kepada dhamir muakkad. Muakkad yakni yang dikuatkan itu, ya. Jadi kalau taukid itu kan termasuk tawabi. Muakkad itu matbu'nya, ya, sama. Kalau naat itu tabi, matbu'nya itu man'ud. Kalau mu'akid itu tabi, matbu'nya adalah mu'akad, ya. Domir mu'akad, domirnya ya sesuai jumlahnya dan jenisnya. Nah, terus contohnya ja'al qaumu ammatuhum, telah datang kaum itu keseluruhan mereka. Ya, qaumu, al qaumu domirnya hum, ya, karena secara asal kaum itu digunakan untuk jamaah laki-laki. Terus dan sedikit orang yang menganggapnya dari kalangan para ahli nahwu termasuk dalam lafaz-lafaz taukid. Dan sungguh telah menganggapnya Sibawai. Dan sesungguhnya hanya saja beliau Ibnu Malik mengatakan mislan nafilah, seperti nafilah, dikarenakan menganggapnya dia sebagai lafal-lafal taukid itu menyerupai nafilah, yakni ziyadah, tambahan. Dikarenakan kebanyakan
para ahli nahwu tidak menyebutkannya. Nah, jadi kata ada menganggap atau memasukkan, menghitung ya. Kemudian masih tentang kullu bait ini dan setelahnya. Wa ba'da kullin, dan setelah kata kulin, kulun sendiri kan taukid ya, termasuk lafadz-lafadz taukid. Akadu bi ajma'a, mereka menguatkannya lagi ya, setelah kulu dikuatkan lagi dengan kata ajma'. Dan juga jam'a, kata jam'a, ajma'ina, kata ajma'in, summa juma'a, kemudian kata juma'a. Maksudnya ini beda-beda ya, tergantung jenis dan jumlah mu'akadnya. Tergantung jenis dan jumlah mu'akadnya. Ada ajma', jam'a, ajma'in. Ajma' sama ajma'in itu untuk mudzakkar ya. Jam'a dan juma'a untuk muannas. Itu setelah kulu diberi taukid lagi. Misalnya fasa jadal malaikatu kulluhum ajma'una ya, sudah kulluhum ajma'una. Lanjut Mas. Ai yuja'u ba'da kullin bi ajma'a wa ma ba'daha ditaqwiyati qasdi syumuli. Fayu'ta bi ajma'a ba'da kullihi nahwu ja'a rabbu kulluhu ajma'u wa bi jam'a ba'da kulliha nahwu ja'atil qabilatu kulluha jam'a'u wa bi ajma'ina ba'da kullihim nahwu ja'a rijalu kulluhum ajma'una wa bi juma'a ba'da kullihinna nahwu ja'atil hindatu kulluhunna juma'u. Yakni disebutkan setelah kata kulun dengan kata ajma'u dan apa yang ada setelahnya. Ya, dan apa yang setelahnya maksudnya setelah kata ajma' di bait-bait itu ya, dengan ajma' dan dengan kata-kata jam'a, ajma'in, juma'. Nah, terus untuk menguatkan dimaksudkannya keseluruhan. Ya. Sehingga disebutkan kata ajma'u setelah kullihi. Ya. Contohnya ja'a rabbu kulluhu ajma'u. Telah datang rombongan itu seluruhnya, semuanya. Kullu ajma'u ya, dikuatkan lagi terus. Dan dengan kata jam'a'u setelah kuliha, contohnya ja'atil qabilatu kulluha jam'a'u. Telah datang kabilah itu seluruhnya, semuanya. Dan dengan kata ajma'ina setelah kullihim, contohnya ja'a rijalu kulluhum ajma'una. Telah datang para lelaki itu seluruhnya, semuanya. Dan dengan kata juma'u setelah kullihinna, contohnya ja'atil hindatu kulluhunna juma'u. Telah datang orang-orang yang bernama Hindun itu seluruhnya, semuanya. Ini tentu tergantung maksud dari si pembicara dan juga keadaan ya yang diajak bicara. Apakah perlu diberi penguat-penguat yang sampai double seperti itu atau tidak? Kemudian permasalahan lanjutan tentang setelah dikuatkannya kulu dengan kata ajma' dan selainnya. Beliau mengatakan waduna kulin, duna maksudnya tanpa ya. Dan tanpa kulu qad yaji'u ajma'u. Terkadang datang ajma'u, yakni tidak ada kulun tapi langsung ajma'u ya. Fakub kibuhum wal gawun wa junudu iblisa ajma'un ya, enggak ada kulun ya. Terkadang tanpa kulun disebutkan kata ajma'u dan juga jam'a'u, ajma'una, summa juma'u ya. Jadi empat-empatnya ini mungkin kulunya enggak ada tapi disebutkan itu. Gantian ya Ustaz Tolha. Ayo kot. أي قد ورد استعمال العربي
ajma'u fi at-tawkidi ghaira masbuqatin bikullihi nahwu ja'al jaishu ajma'u. Wastamala wastimalu atau kepada istimalu tadi. Wastimalu jam'a ghairi masbuqatin bikulliha nahwu ja'atil qabilatu jam'a'u. Wastimalu ajma'ina ghaira masbuqatin bikullihim nahwu ja'a al-qaumu ajma'una. Wastimalu juma'a ghaira masbuqatin bikullihinna nahwu ja'a nisa'u juma'u. Wa za'ama al-musannifu anna dzalika qalilun. Nah, hati-hati dulu. Yaitu terkadang terdapat penggunaan dari orang-orang Arab kata ajma'u di dalam taukid tanpa didahului dengan kata kullihi. Contohnya ja'al jaishu ajma'u, pasukan itu telah datang semuanya. Juga di penggunaan jam'a tanpa didahului kata kulliha, contohnya adalah ja'atil qabilatu jam'a'u, qabilah itu telah datang semuanya. Dan juga penggunaan ajma'ina tanpa didahului dengan kata kullihim, contohnya dari ja'al qaumu ajma'una, kaum itu telah datang seluruhnya. Dan penggunaan kata juma' tanpa didahului kata kullihinna, contohnya ja'an nisa'u juma', wanita-wanita itu telah datang seluruhnya. Dan penulis menduga bahwasanya mengklaim bahwasanya yang demikian itu sedikit. Di antaranya adalah perkataan wa minhu qawluhu ya laitani kuntu sabiyan murda'a tahmiluni adzalfa'u haulan akta'a. Masih ada. Idza bakaitu qabalatni arba'an idzan dhaliltu ad-dahra abki ajma'a. Ini di syahidnya adalah ad-dahra ajma'a ya. Ad-dahra enggak ada kulaha tapi langsung ajma'a. Ya laitani kuntu sobian murdoan, wahai seandainya aku itu adalah anak kecil yang masih menyusu ya, yang disusui itu. Ya laitani wahai seandainya kuntu sobian murdoan, murdo yang disusui. Tahmiluni dzalfa'u, menggendongku adzalfa'u. Dzalfa'u lam ini nama wanita atau wanita dengan sifat tertentu. Ala kulli hal dzalfa ini muannas ya. Menggendongku si adzalfa haulan akta'a, setahun penuh ya. Akta'a ini juga sebenarnya termasuk ya, setahun penuh ya, setahun semuanya. Dan lanjutan bait, idza bakaitu, apabila aku menangis, qabbalatni arba'an, dia menciumku 4 kali. Idzan, jika demikian, dzaliltu dahra abki ajma'a. Dzaliltu, dzalla ini apa ya? Saudaranya kana ya. Jika demikian maka aku akan menangis selamanya ya, setahun penuh ya. Ad-dahra ajma'a ya. Aku akan menangis sepanjang masa gitu ya, sepanjang waktu. Waktu-waktu semuanya. Ya, syahidnya di sini adalah kata ad-dahra ajma'a ya. Ad-dahra tidak ada kata kulaha atau kulahu, enggak ada, tapi langsung ajma'a. Dan bait yang berikutnya 526, wa in yufid tauqidu mangkurin kubil. Dan jika taukid nakiroh mankur, maksudnya nakiroh
Dan jika taukid nakirah itu berfaedah kubil, diterima, yakni boleh memberikan taukid untuk isim nakirah menurut Ibnu Malik ya, kalau terdapat faedah, artinya sudah jelas maknanya. Wa an nuhatil basrah al man'u syamil ya. Dan dari, yakni pendapat dari para ahli nahwu Basrah, al man'u ya, terlarang, yakni memberikan taukid untuk isim nakirah itu terlarang, syamil ya, secara keseluruhan ya, syamil. Dan dari para ahli nahwu Basrah terlarang secara mutlak memberikan taukid kepada isim nakirah. Adapun mazhab Kufah membolehkan dengan syarat yang akan disebutkan, yaitu kalau nakirah itu jelas ya. Kalau nakirah itu jelas, karena kalau jelas maka yang diberi penekanan itu juga jelas. Contoh misalnya kata sehari itu jelas ya, ada awalnya ada akhirnya. Kalau suatu masa misalnya itu enggak jelas. Lanjut Ustaz. Madhabul Basriyina. Madhabu Basriyina annahu la yajuz taukidan nakiratin. Taukidu nakiratin. Sawa'un kana mahdudatan ka yaumin wa lailatin wa syahrin wa haulin aw ghayra mahdudatin ka waqtin wa zamanin wa hinin. Wa madhal kufiyyin wa ikhtarahu al-musannifu jawazu taukidi nakirati al-mahdudati li husulil faidati bidzalika nahwu sumtu syahran kullahu. Pendapat para ahli Basrah berpendapat bahwasanya tidak diperbolehkan taukid pada isim nakirah. Sama saja apakah dia terbatas seperti kata yaum, lailah, lail, syahr atau haul, ataupun tidak terbatas seperti waktu, zaman dan hin ya, sama waktu sama ya, suatu waktu, satu waktu ya sama, suatu waktu, zaman ya hin ya. Dan adapun ahlu Kufah, mereka berpendapat bahwasanya, dan ini juga pendapat musannif ya, dan telah memilihnya musannif memperbolehkan taukid pada isim nakirah yang terbatas. Ya, terbatas maksudnya ada batasannya, jelas, ada awal ada akhirnya secara jelas. Nah, terus dikarenakan adanya faedah yang demikian. Ya, karena sudah tercapai faedah dengan hal itu. Nah, terus contohnya sumtu syahran kullahu. Aku telah berpuasa 1 bulan penuh. Ya, syahron kullahu, syahron ini tidak jelas bulannya bulan apa, kan enggak jelas ya. Bulan apa enggak jelas, tapi bulan ada jelas ya, bulan ada awal ada akhirnya ya. Jadi sejak munculnya hilal sampai hilangnya itu, sampai muncul hilal yang berikutnya, yaitu bulan, batasannya itu. Tapi karena ini isim nakirah enggak jelas ini bulan apa yang dimaksud, apakah bulan misalnya Rajab atau Sya'ban atau Ramadan, kan belum jelas. Nah, lanjut Ustaz. Wa minhu qauluhu tahmiluni adzalfa'u haulan akta'a. Wa qauluhu qad sarratil baqratu yauman ajma'a. Ya, itu bukan bakroh ya, tapi bakaroh ya. Sahih bakaroh, kafnya di fathah insyaallah. Bakaroh. Ya. Diartikan Ustaz. Di antaranya perkataan dari syair tahmiluni dzalfa, membawaku ya, menggendongku adzalfa selama setahun penuh ya. Dan juga perkataannya qad sarratil baqarah, dan yauman baqarah ini ya. Baqarah itu apa Mas? Kayak katrol, tahu katrol? Ini kan ada sumur ya, sumur kan ember, main pakai talinya pakai katrol itu ya. Yang nggak tahu sumur ya kan katrol itu kan kalau ditarik itu kan berbunyi, berderit ya katrolnya. Nah itu bakaroh ya, bakaroh. Entah
Astagfirullah. Kerean. Kerean ya, betul, kerean. Mau dihidupkan dulu Mas? Ya, kita tunggu. Gantian ini. Tes, cek. Tes. Cek, tes. Udah nyala belum ini? Sudah ini Mas, normal gitu. Ya itu bakaroh ya. Jadi kalau dikerek kan dia berderit, berbunyi. Ya, sorot itu sawata ya, ini bersuara. Sebagaimana penjelasan dari Syekh Muhyiddin itu ya, dalam khasiah sawatat. Telah bersuara kerean itu sehari penuh ya. Selama sehari. Yauman isim nakiroh dan ajma'ah taukidnya ya. Jadi memberi taukid untuk isim nakiroh yaitu yauman ya. Ini syahid salah satunya ya, digunakan oleh ulama Kufah ya. Ulama Kufah dan ulama Basrah mengingkarinya karena syair ini enggak jelas siapa yang mengatakannya ya. Jangan-jangan ini maudhu ya, dibuat-buat demi memperkuat madzhabnya, yakni madzhab Kufah. Ala kulli hal ya begitulah ini yang terjadi perbedaan. Dan terkadang syahid itu juga diperselisihkan. Ada yang bermudah-mudah ya, mengambil syahid itu apa ya, bukti gitu ya, dalil untuk madzhab. Dan memang madzhab Kufah dikenal lebih bermudah-mudah di dalam mengambil syahid syair, termasuk syair-syair yang enggak ketahuan siapa yang mengucapkannya ya. Ala kulli hal ya sudah terjadi madzhab itu ya. Bahkan Ibnu Malik pun dalam hal ini memilih pendapat ulama Kufah kalau nakiroh itu mahdudah bisa diberi taukid. Nah, kemudian bait yang berikutnya masih ada kaitannya sebenarnya dengan kata kullu. Jadi kata kullu itu sama dengan kata kila dan kilta. Fungsinya di dalam taukid maknawi adalah menghilangkan anggapan adanya maksud ketidakkeseluruhan ya. Kalau kata kullu bisa ditaukid lagi dengan kata ajma'u, ajma'in dan sebagainya, tapi kata kila dan kilta tidak perlu ya. Paham? Itu maksud bait 527 ini. Artinya kan tadi di bait yang ke berapa? Bait 522. Bait 522 ya, mungkin bisa dilihat juga 522. Wa kullan udkur, yakni wadkur kullan. Sebutkan kata kullu fi syumul, di dalam syumul, memberikan taukid untuk mencakup keseluruhan. Wa kila kilta, begitu juga kata kila dan kilta. Paham ya? Jadi untuk mentaukid syumul, menghilangkan anggapan ketidakkeseluruhan itu kata kila, kilta, kullu. Semuanya disambung dengan domir yang sesuai. Nah, setelah itu beliau mengatakan kata kullu diperkuat lagi dengan kata ajma'u, ajma'in, juma, jam'a ya. Tapi kalau kata kila dan kilta tidak perlu ya. Maka beliau mengatakan di sini bait 527 wakna bikilta fi musannan wakila, dan cukuplah engkau dengan kata kilta di dalam musanna dan juga kata kila, an wasni fa'la wa wasni af'ala,
dari wazn fa'la dan wazn af'ala. Apa maksudnya wazn af'ala dan wazn fa'la? Wazn af'ala yaitu kata ajma'u. Ajma'u ya, muannasnya jam'a'u. Wazennya af'alu dan fa'la'u. Ya, artinya kalau kila kilta tidak perlu dikasih ajma'in ya, atau jam'a tidak perlu. Lanjut Ustaz. Qad taqaddama. Qad taqaddama anna al-muthanna yu'akadu bin nafsi awil aini wa bikila wa bikilta. Wa madhabul basriyin annahu la yu'akadu bi ghairi dhalika fala taqulu ja'al jayshani ajma'ani wala ja'a qabilatani jam'awani istighna'an bikila wa kilta anhuma wa ajaza dhalika al-kufiyyun. Telah berlalu bahwasanya isim musanna ditakkidkan dengan nafsi atau ain. Ya ini dijamak ya, anfus. Ja'at talibani anfusuhuma ya. Terus juga dengan kila dan kilta. Sedangkan dan madhab basriyin bahwasanya mereka bahwasanya dia tidak ditaukid dengan yang demikian itu. Dengan selain itu. Ya, taukid untuk musanna hanya itu menurut Basroh. Tidak perlu ada ajma'ani ya, ajma' atau jam'a dengan dimusanakan tentu, tidak perlu ya. Nah, terus. Maka janganlah seseorang berkata Engkau tidak bisa mengatakan. Maka engkau tidak bisa mengatakan ja'al jaishani ajma'ani. Ya, tidak perlu ajma'ani, tidak bisa. Jadi taukid untuk musanna tidak bisa. Terus juga tidak ja'al qabilatani jam'awani. Ya, ini mu'anas ya, contoh mu'anas tidak bisa juga. Karena sudah mencukupi dengan kila dan kilta dari keduanya. Dari keduanya maksudnya dari kata ajma dan jam'a ya, tidak perlu, sudah cukup kila dan kilta saja. Dan kaum Kufah, ahli Kufah memperbolehkan yang demikian itu. Ya, demikian itu. Itu kita beralih kepada fasal yang berikutnya, yaitu taukid untuk dhamir. Di bait 528. Wa in tu'akid yakni anta. Jika kamu memberikan taukid atau menguatkan ad-dhamirul muttasil, dhamir muttasil bin nafsi wal aini fa ba'dal munfasil. Kalau kamu memberi taukid dhamir muttasil dengan taukid kata nafsu dan ain, maka setelah munfasil, ya ini jangan langsung diberi munfasil dulu baru diberi taukid. Ana itu zarof'i, yang aku maksud adalah yang marfu. Zarof'i ini dhamir yang marfu. Misalnya gini ya, ja'a zaitun, kita mau menguatkan kebalik, ja'a zaitun. Zaitun misalnya kharaja. Zaitun kharaja. Zaitun kharaja, zaitun mubtada, kharaja khobar. Kharaja fi'il fa'il. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir, takdirnya apa? Huwa. Kalau kita mau menguatkan huwa itu ya, huwa misalnya, maka harus diberi dulu dhamir munfasilnya. Kharaja zaitun huwa nafsuhu. Nah, kalau penguatnya pakai nafsu atau ain.
Kenapa? Kalau tidak nanti salah paham. Zaidun kharaja nafsuhu. Nanti yang keluar malah apa? Nafsuhu. Ya, itu ya. Atau Zaidun kharaja ainuhu. Ya, tidak bisa, harus dikasih apa? Domir munfasil supaya tidak ada anggapan bahwa ini nanti sebagai fa'ilnya, ya. Paham? Khusus kata nafsu dan ainu, dan khusus pada domir yang posisi rofa. Paham? Khusus, ya. Jadi kita ulangi. Dan jika engkau memberikan taukid domir yang mutasil dengan nafsu dan ain, ya ini penguat yang pertama dulu kan kata nafsu dan ain. Yang diberi taukid adalah domir mutasil, taukidnya dengan kata nafsu dan ain, maka caranya faba'dal munfasil, maka setelah domir munfasil, harus dikasih domir munfasil dulu. Ana itu dzarrofi, yang aku maksud adalah yang memiliki posisi rofa, yakni domir mutasilnya itu posisi rofa. Kalau domir mutasil posisi nasab atau posisi jer tidak harus, ya, tidak harus ada domir munfasilnya. Misalnya ro'aituka nafsaka, boleh. Ka kan posisi nasab di sini, ro'aituka nafsaka, ya, boleh. Wa akadu bima siwahuma, dan mereka memberikan taukid dengan yang selain keduanya, yakni selain kata an-nafsu dan al-ain. Wal qaidu lan yultazama, dan ketentuan itu tidak diharuskan. Ketentuan apa maksudnya? Ketentuan memberikan domir munfasil terlebih dahulu, paham ya? Kalau taukidnya bukan kata nafsu, bukan kata al-ainu, bukan kata ainu, maka tidak harus diberi domir munfasil. Diberi boleh, ya boleh, ya tidak ada apa-apa. Begitu juga kalau domir yang dikuatkan itu bukan domir rofa mutasil, tidak harus diberi domir munfasil. Gantian Mas Andika, Iqra. La yajuzu. La yajuzu tawqidud dhamiril marfu'id muttasilin bin nafsi aw aini awil aini ila ba'da taqidihi bi dhamirin munfasilin fataqulu qumu antum anfusakum aw a'yunukum wala taqulu qumu anfusukum fa idza akadtahu ghairin nafsi wal aini lam yalzam dzalik taqulu qumu kullukum, ya, karena kata kullu ini muakidnya. Terus au qumu antum kullukum, ya, boleh dikasih antum, boleh tidak, karena taukidnya bukan nafsu, bukan ain. Terus kaza idza kanal muakkidu ghaira dhamiri raf'in, idza kanal muakkadu, idza kanal muakkadu ghaira dhamiri raf'in bi an kana dhamira nasbin aw jarrin fataqulu marartu bika nafsika aw ainika marartu bikum kullikum wa ra'aituka nafsaka aw ainaka wa ra'aitukum kullakum. Tidak boleh menjadikan taukid dhamir marfu muttasil dengan an-nafsu atau al-ainu kecuali setelah taukid dengan dhamir munfasil. Maka engkau mengatakan kumu antum anfusukum, berdirilah kalian, berdirilah kalian, diri kalian. Ya, diri kalian. Ini anfus untuk menghilangkan anggapan adanya mudhof, yakni betul-betul kalian, ya. Terus
au a'yunukum. Wala taqulu, dan tidak engkau katakan kumu anfusukum. Maka apabila engkau menaukidkan dengan selain an-nafsu dan al-ainu, maka tidak melazimkan hal demikian. Ya, tidak harus hal yang demikian itu. Kau mengatakan kumu kullukum, berdirilah kalian semua. Atau kumu antum kullukum, berdirilah kalian semuanya. Dan demikian jika menjadi taukid. Jika yang ditaukid itu bukanlah dhamir rafa dengan dhamir nasab. Bi'an kana. Bi'an itu an untuk menjelaskan ya, yaitu dia itu dhamir nasab atau jar. Maka engkau mengatakan martu bika nafsika, aku melewatimu dirimu itu. Ainika, ya sama, aku melewatimu, ya dirimu. Dan aku melewati diri kalian semuanya. Dan aku melihatmu dirimu, atau ainaka, dan aku melihat kalian semuanya. Jadi dhamir munfasilnya ya Mas ya. Yang untuk taukid yaitu i'rabnya ya taukid ya. Kalau di i'rab misalnya kumu antum anfusukum, kumu fi'il dan fa'il ya. Fi'il amr, wawu dhamir muttasil fa'ilnya. Antum sebagai apa? Antum sebagai taukid ya, dhamir pada posisi rofa, taukid untuk wawu jamaah. Anfusu taukid lagi ya, taukid lagi. Begitu juga walaupun dhamir itu secara asal itu seperti posisi rofa, tapi kalau dia menjadi mu'akid untuk dhamir yang mansub atau majrur, maka secara i'rab dia pada posisi nasab atau pada posisi jar. Misalnya kita mengatakan ra'aituka anta, misalnya. Boleh dalam bahasa Arab ya, boleh ya, ra'aituka anta. Anta ini kan secara asal kan kayak secara posisi rofa ya kan, anta. Karena kan nasabnya kan iyaka, ra'aituka iyaka, ra'aituka anta bisa. Maka anta ini pada posisi nasab ya, karena taukid untuk dhamir yang posisi nasab. 6. Berikutnya adalah taukid lafzi. Bait 530. Al-baitu as-salasun ba'da khamsimiyah. Wa ma minat taukidi lafdiyun. Yaji mukarroron, dan yang berupa taukid dia adalah lafzi, dan yang berupa taukid dia itu adalah lafzi. Yaji mukarroron, dia datang karena disebutkan mukarroron, berulang. Yani yang kedua itulah yang muakidnya. Kau lika, seperti perkataanmu udruji ya. Udruji, yakni berjalanlah. Daroja itu artinya berjalan. Lanjut Mas. Hadza huwal qismus tsani min qismayit tauqidi wa huwa tauqidul lafzi wa huwa tikrarul lafzi al-awwali wa huwa takrarul lafzil awwali takrarul lafzi al-awwali bi'ainihi
i'tinaan bihi nahwu udruji. Ini macam yang kedua dari dua macam taukid, yaitu taukid lafzi, yaitu berulang lafaz yang pertama dengan ainnya, yang wahwa takraru lafzil awal, yaitu pengulangan lafaz yang pertama secara zatnya itu Mas ya, itu sendiri, yakni lafaz itu sendiri maksudnya, bi'ainihi itu secara zatnya itu. Terus i'tinaan untuk memahami, i'tinaan bihi, mana i'tinaan? I'tinaan perhatian ya, sebagai bentuk perhatian dengannya itu ya. Sebagai bentuk perhatian dengannya. Contoh udruji. Yeah. Berjalanlah. Ya, artinya apa ya? I'tinaan sebagai kesungguh-sungguhan. Terus wa qauluhu fa'aina ila ainan najatu bibak lati ataki Allahikuna ihbisi. Ini taukid berapa ya? 3 berarti ya. Fa'aina takdirnya adalah ila aina ya. Fa'aina ila aina, kemanakah ya, kemanakah an-najatu, keselamatan, bibaglati, dengan bagolku ini ya, baglah bigol. Ataki lahikuna, telah datang kepadamu allahikuna, orang-orang yang mengejar. Ihbisi ya, tahanlah. Wallahu alam itu ya. Artinya ini mengulang lafaz. Ya, lanjut. Wa qauluhu ta'ala kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dan firman Allah Ta'ala, sekali-kali tidak apabila bumi digoncang dengan sebenar-benar goncangan. Ayat 21. Iya, kalau di dalam terjemahan idza dukatil ardu dakan daka, apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Ini berbeda dengan yang disebutkan oleh Ibnu Aqil, karena menurut Ibnu Aqil daka yang kedua ini adalah taukid untuk dakan yang pertama. Misalnya kita mengatakan ta'allamtul ilma baban ya. Aku mempelajari ilmu itu bab ya, bab demi bab. Yani bab setelah bab ya, bab yang lain. Nah, ini dakan keguncangan setelah keguncangan. Artinya diguncangkan bumi itu dengan guncangan yang susul menyusul. Itu kalau menurut terjemahan, dan itu banyak ahli tafsir mentafsirkan seperti itu. Begitu juga pendapat Ibnu Aqil di sini. Dakan yang kedua adalah taukid untuk dakan yang pertama. Artinya guncangan itu cuma sekali. Karena dakan yang pertama, yang kedua sebagai apa? Taukid. Dan ini seperti sesuai begitu dengan ayat yang lain, wa khumilatil ardu wal jibalu paduk kata dakatan wahidah ya, sekali guncangan. Dakatan wahidah sekali saja ya. Di sini sebutkan dakan yang kedua adalah taukid untuk dakan yang pertama. Guncangannya cuma sekali. Lalu mengapa diberi taukid? Karena itu perkara yang gharib, perkara yang besar itu ya, sehingga seakan-akan yang mendengar seakan-akan nggak percaya, sehingga dikasih taukid dakan ya, dakan. Allah alam, di sini para ahli tafsir pun berbeda pendapat.
Kalau menurut Ibnu Malik Ibnu Aqil di sini, dakan yang kedua adalah taukid untuk dakan yang pertama. Di antaranya ya ayat tadi mengatakan wa khumilatil ardu wal jibalu fadukata dakatan wahidah, sekali saja, sekali. Jadi ini taukid. Nah, adapun mengatakan dakan-dakan itu goncangan yang berturut-turut sebagaimana di terjemahan itu juga banyak juga para ahli tafsir yang mengatakan demikian. Wallahu alam ya. Kemudian beliau menyebutkan permasalahan setelah menyebutkan bahwa taukid lafzi itu adalah mengulang lafadz ya, demi untuk iktinaan bihi ya, memperhatikan atau bersungguh-sungguh dengannya. Bersungguh-sungguh adalah lafadz itu. Bersungguh-sungguh itu mungkin karena pendengarnya dianggap tidak memperhatikan sehingga dia perlu mengulang, atau pendengarnya meragukan sehingga dia perlu mempertegas, atau mutakalimnya menganggap itu adalah sesuatu yang perlu dipertegas supaya orang itu percaya gitu, atau dengan sebab lain. Nah, tetapi ada lafadz-lafadz yang tidak cukup diulang begitu saja, ada gandengannya yang juga harus ikut diulang ya. Sebagaimana disebutkan di bait ini 531, wala tu'id lafdho domirin muttasil, dan jangan kamu ulang lafadz domir muttasil. Domir muttasil ada sambungannya sebelumnya. Illa ma'al lafdzil ladzi bihi wusil, kecuali bersama lafadz yang dia disambung dengannya ya, yang dia disambung dengannya. Karena kalau diulang domirnya saja nanti nggak bisa ya, harus disambung dengan lafadz yang menjadi gandengannya tersebut. Gantian Mas Aris. Idza urida takriru lafdzil dhamirit multasili litauqidi lam yajuz dalika illa bi syartin ittisalil muakkidi bima ittasala bil muakkadi. Nah, bima tasola bil muakkadi. Ya, muakkad ya, muakkad. Nahwu marartu bika. Ya. Waragibtu fihi wala taqulu marartu bikaka. Ya, sudah bisa ya, dilanjutkan ka, Anda harus diulang lagi bika. Terus yakni apabila dimaksudkan pengulangan lafadz domir mutasil untuk taukid. Ya, untuk taukid. Jadi diulang lafadz domir untuk taukid, domir mutasil. Nah, tidak boleh hal itu kecuali dengan syarat bersambungnya muakkid dengan apa yang bersambung dengan muakkad. Ya, muakkid itu yang belakang, muakkad yang depan. Contoh, aku melewatimu. Aku melewatimu, kamu gitu ya. Aku melewatimu, kamu. Ya, walaupun bika tapi artinya ya kamu saja, tapi bi harus diikutkan. Marartu bika ya. Dan tujuan taukid itu tadi ya, mungkin karena pendengarnya dianggap lalai atau meragukan atau enggak memperhatikan, atau pembicara ingin bersungguh-sungguh, atau dianggap itu adalah suatu perkara yang besar sehingga perlu ditekankan supaya orang itu tidak salah paham dan lain sebagainya. Terus waragibtu fihi, dan aku senang dengannya. Ya. Ragibtu fihi ya. Ragiba fi itu senang. Terus dan tidak bisa engkau mengatakan marartu bikaka. Ya, ka-nya diulang tidak bisa. Itu yang pertama ya. Domir mutasil tidak bisa langsung diulang begitu saja, kecuali dengan syarat disambung dengan yang sambungannya itu, disambung dengan sambungannya yang sebelumnya. Domir mutasil tidak harus majrur ya.
Bisa juga marfu. Sami'tul khobar misalnya ya. Tidak bisa sami'tu enggak bisa ya. Sami'tul khobar. Bait 532 kadzal hurufu ghaira ma tahassala bihi jawabun. Begitu juga huruf-huruf, mengulang huruf bagaimana? Mengulang huruf saja tidak bisa. Begitu juga huruf-huruf selain yang terwujud dengannya atau terlaksana dengannya suatu jawaban, jadi kecuali huruf jawab. Kalau huruf jawab bisa langsung diulang tanpa ada sambungan kata lain. Tapi selain huruf jawab, kalau mau diulang harus dengan sambungannya. Huruf jawab itu seperti ka, na'am, wa ka, bala. Seperti kata na'am dan seperti kata bala ya. Bala untuk menjawab pertanyaan negatif ya. Kalau na'am untuk menjawab pertanyaan positif bisa, untuk menjawab pertanyaan negatif bisa, cuma artinya berbeda. Oke, lanjut Mas. Ai kadzalika idza urida tauqidil harfil ladzi laisa lil jawabi yajibu ayyu'ada ma'al hurufil muakkidi ma'al harfil muakkidi ma yattasilu bil muakkadi nahwu inna zaidan qaimun. Ya, tidak diulang inna saja tidak bisa ya. Wa fittari zaitun. Ya, fi saja tidak bisa. Wala yajuzu inna zaidan qaimun. Wala fittari fittari zaitun. Ya. Fa in kana al harfu jawaban kana'am wa bala wa jairi wa ajala wa ajal wa ai ya wa wala jaza i'adatuhu wahdahu fayuqalu laka aqama zaitun fataqulu na'am au la wa alam yakum zaitun fataqulu bala yakni demikian juga apabila dimaksudkan taukid huruf yang bukan untuk jawab, maka wajib untuk mengulang bersama dengan huruf yang ditaukid bersama huruf yang menguatkan itu apa yang bersambung dengan yang dikuatkan. Ya, yang dikuatkan, baik bersambungnya depan atau di belakang, itu di belakangnya. Terus contoh inna zaidan qaimun. Sungguh Zaid berdiri. Ya. Dan fittari zaitun. Di dalam rumah itu ada dalam Zaid. Rumah itu ada Zaid ya. Dan tidak boleh inna zaidan qaimun. Ya, innanya diulang langsung tidak bisa. Terus dan tidak pula fit dari zaitun. Ya. Maka apabila huruf itu sebagai jawab seperti kata na'am dan bala dan jairi dan ajal dan i dan la maka boleh mengulangnya sekali. Mengulangnya sendirian. Mengulangnya sendirian. Ya, wahdahu, ya sendirian. Maka dikatakan padamu apakah Zaid berdiri, maka engkau mengatakan na'am ya. Atau la tidak ya. Dan apakah Zaid berdiri? Alam. Tidakkah Zaid berdiri? Maka engkau mengatakan bala. Ya, bala. Kalau bala berarti Zaidnya berdiri atau tidak? Alam yakum zaidun bala. Zaidnya berdiri atau tidak? Berdiri. Kalau tidak berdiri jawabannya pakai apa? Na'am ya. Alam yakum zaidun na'am berarti zaidnya enggak berdiri ya. Alam yakum zaidun bala berarti zaidnya berdiri ya. Ayat terakhir wa mutmarur raf'i alladzi qadin fasal. Nah, ini yang kita sebutkan tadi ya. Dan dhamir rafa. Walaupun penyebutannya itu dhamir rafa ya secara asal.
alladzi qadin fasol, yang munfasil gitu ya. Dhamir rafa yang munfasil. Huwa, huma, hum ya sampai nahnu itu. Maka akid bihi, jadikanlah taukid dengannya atau kuatkanlah dengannya. Yani kamu bisa menjadikannya taukid. Kulla domirin ittasol, bagi semua domir mutasil ya, bagi semua domir mutasil. Artinya walaupun domir mutasilnya itu posisi nasab, posisi jer, maka muakidnya domir yang munfasil itu bentuknya apa? Domir pada posisi rofa ya, paham? Ra'aituka anta misalnya, marortu bika anta misalnya, itu bisa. Kira Mas. Ay ya juzu ayu akida bidomiril rafi. Ayu akida. Ayu akada saja. Ayu akada. Karena naibul fa'ilnya nanti kulu ya. Ayu akada. Ya juzu ayu akada bidomiril raf'il munfasili kullu domirin mutasilin marfu'an kana nahwu kumta anta au mansuban nahwu akramtani ana au majruran nahwu marartu bihi huwa wallahu a'lam. Yakni boleh mentaukidkan dengan domir rafa munfasil semua domir muttasil yang marfu, yang ia itu marfu. Contoh kumta anta ya, atau dia mansub. Contoh akramtani ana ya, apa artinya? Engkau telah memuliakanku ya, aku. Terus atau dia majrur. Contoh marartu bihi huwa, aku melewatinya ya. Wallahu a'lam. Jadi ya juzu ayu akada, boleh diberi taukid dengan domir rofa munfasil, hukumnya boleh ya. Domirnya berarti boleh juga taukidnya domir mansub kalau itu mutasilnya mansub. Ra'aituka iyyaka misalnya. Baik itu domir mutasilnya posisi marfu, posisi rofa, posisi nasab atau posisi jer, maka boleh domir muakidnya domir rofa ya, domir rofa. Allah taala alam ya. Insyaallah ini ya, kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.